Shalom anak-anak semuanya, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepada Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mau belajar firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau menolong kami, agar kami mengerti firman-Mu ya Bapa. Tuhan tolong kami juga supaya kami boleh melakukan firman-Mu, sehingga kami semakin mengasihi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tema firman Tuhan hari ini adalah Allah Pencipta berkuasa menyediakan keselamatan kekal, yang diambil dari Kejadian pasal 1 ayat 1, kemudian ayat 27, Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3, Yohanes 14 ayat 1 sampai 6, 2 Timotius 3 ayat 15, Lukas 24 ayat 50 sampai 53, Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai 11, dan Wahyu 21 dan 22. Anak-anak, siapa yang punya Alkitab? Anak-anak pasti suka membacanya ya. Tahukah kamu mengapa Allah memberikan Alkitab bagi kita? Jika kamu suka membaca Alkitab, kamu akan tahu betapa istimewanya Alkitab kita. Tidak ada buku yang sebanding dengan Alkitab, karena Alkitab adalah firman Allah. Perkataan Allah sendiri yang berkuasa. Allah ingin kamu dapat mengenalnya, sehingga Allah memberikan firman Tuhan bagi manusia. Allah berbicara melalui firman-Nya dalam Alkitab dan memperkenalkan dirinya. Allah sangat menginginkan semua manusia dapat mengenalnya, termasuk kamu dan saya. Seluruh kehendak-Nya, perintahnya, janjinya, dan isi hati Allah ada dalam Alkitab. Hal yang paling istimewa dari Alkitab adalah Allah menunjukkan jalan keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus sejak dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Di dalam Alkitab juga dituliskan bahwa Allah menciptakan dunia dengan firman-Nya. Allah sangat berkuasa. Hanya dengan berfirman, segala sesuatu jadi. Alkitab menuliskan segala pekerjaan Allah yang hebat. Kita bisa mengenal Allah yang berkuasa yang sudah menciptakan dunia ini melalui firman-Nya. Allah yang berkuasa itu sangat mengasihi kamu dan saya. Dan Allah menciptakan manusia secara khusus atau istimewa. Kamu dan saya diciptakan Allah secara khusus dan istimewa. Alkitab katakan manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Allah menciptakan kamu dan saya supaya dapat bersekutu dengannya. Allah senang jika kamu dan saya bisa berhubungan atau berelasi atau berteman dengannya. Allah mempunyai tujuan yang sangat istimewa ketika menciptakan kamu dan saya. Yesaya 43 ayat yang ke-7 mengatakan, kita diciptakan dan dibentuk untuk menyatakan kemuliaan Allah, yaitu untuk memperlihatkan kepada dunia ini betapa Allah itu sungguh hebat. Melalui kamu dan saya, Allah menyatakan siapa dirinya, betapa istimewa kita dan betapa dikasihinya kita. Sebab itu Allah menjadi manusia dalam Yesus Kristus. Karena Allah begitu mengasihi manusia, Allah pernah menjadi manusia dalam Yesus Kristus. Ayo kita baca Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita,
Dan kita telah melihat kemuliaannya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Allah datang sendiri ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Allah begitu menginginkan kamu dan saya selalu bersamanya sampai pada kekekalan atau sampai nanti di surga. Allah sangat mengasihi kamu dan saya, sehingga Dia rela menjadi manusia. Ketika ada di dalam dunia, kita mengenalnya dalam diri Tuhan Yesus. Suatu hari, Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan murid-muridnya tentang rumah Bapa. Tuhan Yesus menceritakan kepada murid-muridnya tentang rumah Bapa di sorga. Waktu itu murid-muridnya takut ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Namun Tuhan Yesus katakan, "Jangan takut, sebab aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi orang percaya." Salah seorang muridnya yang bernama Thomas mengatakan bahwa mereka tidak tahu jalan menuju ke rumah Bapa. Pada saat itu Tuhan Yesus berkata, "Ayo kita baca Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ini ayat hafalan kita. Ayo kita ucapkan sekali lagi Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, Tuhan Yesuslah jalannya untuk bisa ke surga. Karena Tuhan Yesuslah pemilik surga. Tuhan Yesus menjadi jalan ke surga dengan cara menyerahkan nyawanya di kayu salib untuk menebus hidupmu dari hukuman dosa. Tuhan Yesus sumber kebenaran. Dia benar, tidak ada dosa sama sekali, sehingga Tuhan Yesus berkuasa membenarkan kamu yang berdosa. Dia berkuasa memberimu hidup yang kekal. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menanggung hukuman dosa kita. Ketika Tuhan Yesus disalibkan, Ia menyerahkan nyawanya. Dia sungguh mengalami kematian, tetapi kemudian Tuhan Yesus bangkit. Dia berkuasa mengalahkan kematian. Dan itu artinya berkuasa memberimu dan memberi bangsa Kristen hidup kekal. Seperti yang dituliskan dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4, dikatakan di sana, Tuhan Yesus bangkit dari kematian dan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari dan kepada orang lainnya. Setelah itu Tuhan Yesus naik ke sorga, disaksikan para rasul, juga disaksikan oleh orang banyak. Tuhan Yesus naik ke sorga menunjukkan bahwa ada kehidupan kekal, karena Tuhan Yesus hidup selamanya setelah kematian. Ada sorga, tempat tinggal yang kekal bagi orang yang percaya kepadanya. Kenaikannya ke surga adalah sebuah bukti bahwa surga itu sungguh-sungguh ada dan disediakan bagi kamu, bagi saya juga. Pada sebuah kesempatan setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus memberikan penglihatan kepada Yohanes muridnya tentang keadaan surga. Dan Tuhan Yesus memerintahkan supaya Yohanes menuliskannya dalam Alkitab kita. Ada di kitab Wahyu pasal yang ke-21 dan 22. Dua pasal terakhir dari Alkitab kita. Betapa istimewanya Alkitab kita. Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita sebuah kepastian kehidupan di masa yang akan datang melalui firman-Nya. Di dalam Alkitab dituliskan Tuhan Yesus menjelaskan keadaan surga atau Yerusalem baru.
Anak-anak, pernahkah kamu tahu tentang surga? Nah, kita akan mengetahuinya melalui Alkitab, yaitu dalam kitab Wahyu. Sekarang kita hanya tahu sebagian saja, seperti surga itu dituliskan di sana penuh dengan kemuliaannya sehingga menjadi terang sekali. Di surga penuh sukacita, segala duka cita atau kesedihan sudah dihapus semuanya. Di surga kita bertemu dengan Tuhan Yesus langsung, dan kita tinggal selamanya di tempat yang indah luar biasa. Temboknya dari permata dan jalannya dari emas. Ini pasti sangat menyenangkan. Di surga tidak ada sesuatu yang kotor atau dosa di dalamnya, karena surga adalah tempat tinggal Allah yang kudus. Seluruh keadaan surga sangat sempurna, tidak ada yang dapat menandinginya. Tuhan Yesus begitu menginginkan kamu dan saya tinggal bersamanya di surga untuk selamanya, dalam sebuah persekutuan yang akrab dan menyenangkan. Itu karena Tuhan Yesus begitu mengasihi kamu dan saya. Firman Tuhan menjelaskan, Tuhan Yesus memberikan kepastian hidup kekal. Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 3 ayat 16, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Jadi, bagi yang percaya kepada Tuhan Yesus, pasti akan memperoleh hidup yang kekal. Anak-anak, kita mengenal Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebab Dia pernah jadi manusia, memberikan dirinya sebagai juru selamat kamu dan saya. Ayat hafalan kita tadi, Abang Christian sempat bilang, Yohanes 14 ayat 6. "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Allah sangat mengasihi kamu. Ia menginginkan kamu hidup bersama Dia di surga untuk selama-lamanya. Alkitab sudah menuliskannya berulang-ulang bagi kamu dan saya. Jika hari ini ada di antara adik-adik yang mau percaya bahwa Allah mengasihi kamu dan Allah telah menjadi manusia dalam Yesus Kristus untuk jadi juru selamatmu, kamu memperoleh hidup yang kekal. Nah, anak-anak bisa mengatakannya sekarang di dalam hatimu, di dalam pikiranmu. Bilang kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, aku percaya Engkau mengasihi aku, dan aku percaya Tuhan Yesus sudah mati memikul dosa saya dan bangkit untuk menyelamatkan hidup saya." Pada saat kamu percaya, kamu memperoleh hidup yang kekal. Segala dosamu dihapus oleh darah Tuhan Yesus, sehingga kamu bisa masuk ke dalam kerajaan surga nanti. Bagi kamu yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, maukah kamu terus belajar mengenalnya dengan membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan di sekolah minggu? Puji Tuhan, anak-anak mau. Allah senang jika kita dapat mengenalnya dengan baik dan kita terus hidup dalam hubungan yang dekat dengan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami bersyukur karena Engkau memberikan kepastian hidup yang kekal bagi kami. Kami bersyukur untuk Alkitab yang diberikan kepada kami sehingga kami dapat mengenal-Mu. Mulai hari ini kami mau terus belajar mengenal-Mu melalui Alkitab atau firman Allah.
Tolong kami untuk rajin membaca Alkitab dan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati anak-anak sekalian. Sampai bertemu di cerita Alkitab berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.